Ya, pemerintah kembali menyuntikkan PMN atau penyertaan modal negara kepada sejumlah BUMN terpilih untuk melanjutkan dan menjalankan bisnisnya sekaligus menjalankan segala penugasan yang diberi mandat oleh pemerintah sesuai juga dengan target yang diberikan. Lalu siapa sajakah BUMN terpilih yang mendapat suntikan dana dari pemerintah ini? Kita akan bahas di siang hari ini dalam Mantap 5 BUMN dapat PMN. Nah, ini kita cermati isu terkait PMN ini memang cukup menarik begitu ya untuk diperhatikan di mana dan juga cukup menyita perhatian masyarakat karena apakah dengan suntikan dana ini cukup memberikan kontribusi besar bagi negara dari segi dividen yang diberi oleh sejumlah BUMN di era Erick Thohir ini karena memang dalam RAPBN tahun anggaran 2024 pemerintah resmi menetapkan investasi kepada sektor infrastruktur, industri dan juga lainnya akan dilakukan melalui alokasi PMN. Adapun nilainya dipublikasi juga akan mencapai 28,59 triliun rupiah, terdiri dari 14,4 triliun rupiah untuk BUMN infra, lalu juga sisanya dialokasikan untuk PMN di sektor lainnya atau sekitar 14,19 triliun rupiah. Nah, lalu siapakah saja BUMN yang tentunya mendapat PMN ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Dan yang pertama terdapat Hutama Karya. Di sini memang terdapat BUMN Karya, Hutama Karya yang akan menerima PMN sebesar 12,5 triliun rupiah banyaknya dari pemerintah. PMN ini juga akan difokuskan oleh Hutama Karya atau HK untuk penyelesaian pembangunan jalan tol, terkhusus penugasan pemerintah dari Bakauheni hingga Banda Aceh atau sebanyak 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.812 kilometer jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. Nah, lalu yang kedua kita lihat lagi ada siapa. Nah, kita amati bersama dan yang kedua ada Sarana Multigria Finansial atau biasa disebut SMF yang akan menerima PMN dari pemerintah di tahun 2004 nanti sebesar 1,89 triliun rupiah tambahan investasi untuk SMF. Di sini memang dari dana PMN juga dikabarkan akan digunakan oleh SMF terkhusus untuk program KPR FLPP bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah atau yang mana akan mendorong kepemilikan rumah yang tentunya mengarah pada rumah layak dan juga terjangkau bagi MBR. Dari dana PMN ini ditargetkan juga sebanyak 166.000 unit KPR FLPP juga akan segera dikejar oleh SMF dan juga manfaatnya juga diharap akan cepat begitu ya, segera terasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dan juga terjangkau. Selain itu ada BUMN lainnya yang akan menerima PMN, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. BUMN selanjutnya yang juga menerima PMN adalah Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau yang biasa dikenal BPUI. Nah, ini BPUI juga akan menerima begitu ya dana PMN sebesar 3,55 triliun rupiah dari pemerintah guna mengoptimalkan pendanaan terkhusus secara korporasi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan terkait pengalihan polis dari Jiwasraya. Nah, dalam skenario optimis pun BPUI ditargetkan mampu menghimpun pendanaan secara korporasi bahkan hingga angkanya 1,45 triliun rupiah dari fundraising dan juga diharap angka ini juga mampu dicapai begitu ya oleh Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau disingkat BPUI. Selanjutnya masih ada lagi BUMN lain yang mendapat suntikan dana dari PMN di mana ada PTDI, PT Dirgantara Indonesia atau yang biasa dikenal PTDI akan menerima PMN dalam bentuk konversi utang pokok sebesar 649,2 miliar rupiah. Nah, ini kalau kepada PTDI melalui holdingnya atau induk holdingnya yaitu PT Land Industri Persero. Di mana nanti kita mengamati lainnya outstanding utang PTDI sebesar 43,5 juta dolar Amerika Serikat akan disepakati bahwa utang pokok akan ditindaklanjuti dengan proses restrukturisasi melalui konversi menjadi tambahan PNN yang tentunya diberikan oleh pemerintah dalam anggaran tahun 2024 nanti. Nah, dan terakhir masih ada BUMN lainnya, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di yang terakhir BUMN yang akan mendapat PMN adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disebut LPEI yang mendapat suntikan modal dari PMN sebesar 10
triliun rupiah karena LPI mendapat penugasan khusus dari pemerintah dalam hal penyediaan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sebetulnya sulit untuk dilaksanakan. Namun tentunya dianggap perlu oleh pemerintah. Di sini memang atas hal ini PMN yang diberikan akan digunakan menambah kapasitas dari penugasan khusus ekspor atau PKE yang alokasinya terpantau sudah mendekati pagu anggaran. Dari sejumlah BUMN yang mendapat kucuran dana dari PM ini, apakah memang tentunya sebanding begitu ya dengan dividen BUMN yang ditujukan untuk pemerintah secara keseluruhan dari BUMN yang ada? Kita lihat di slide selanjutnya datanya. Nah, di sini ada kita mencoba mengkomparasi atau membanding-bandingkan terkait sebanding atau tidak sih dividen yang atau diberikan kepada pemerintah dari BUMN dilihat dari tren beberapa tahun terakhir. Apabila kita melihat atau melirik begitu ya secara tren membandingkan dari perbandingan tahun 2020 ke 2021 dan ke 2022, dividen yang diberikan ke pemerintah ternyata terus mengalami kenaikan. Apalagi andai kita mengamati di tahun 2022 kemarin yang mana dividen jumbo pun bahkan tertinggi sepanjang sejarah akan disetor ke pemerintah senilai 80,2 triliun rupiah dari akumulasi seluruh BUMN yang ada. Tapi memang ya Anda lihat dari PMN yang dikucurkan di tahun 2022 masih lebih besar ketimbang PMN yang disebar pemerintah di tahun 2024 nanti. 2024 nanti karena memang tapi tentunya tidak menjadi masalah juga yang pasti diproyeksi dividen yang akan diberikan dari PMN di tahun 2024 akan lebih besar lagi dengan tangan dingin Sang Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola perusahaan plat merah tanah air atau plat merah milik pemerintah sebaik mungkin. Good job Pak Presiden Jokowi dan good job Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Kita ikut bangga dengan pencapaian yang berhasil diraih oleh BUMN atau perusahaan plat merah kebanggaan negeri.